Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Nabilu Trafalah, mahasiswa biologi semester 6 yang mengikuti mata kuliah komunikasi sains. Jadi pada video ini saya akan membuat tugas pengganti UAS yang akan membahas mengenai teknologi pengeditan gen untuk kemaslahatan manusia dalam menuntaskan penyakit kanker. Jadi pada kali ini saya mempunyai audiens yang mana adalah salah satu sepupu saya yang masih berumur 8 tahun. Boleh memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa? Dirandra Zahrawi Da Costa. Dirandra Zahrawi Da Costa, panggilannya? Rawi. Rawi. Oke, jadi aku mau jelasin ke Rawi mengenai topik yang aku bahas tapi dengan bahasa yang gampang supaya Rawi ngerti nih. Nah, jadi aku mau nunjukin Rawi satu gambar dulu. Nah, ini gambar apa kalau Rawi? Mobil. Nah, mobil. Ini mobilnya bagus kan? Mobilnya bisa balapan, bisa iniannya bagus, rodanya bagus, lampunya bagus, semuanya bagus deh pokoknya. Nah, jadi kalau si mobil yang bagus ini nih kita bandingin sama aja kayak sel yang ada di tubuh kita. Dia kan berjalannya bagus supaya Rawi nggak sakit gitu, sesuai aturan. Tapi kalau misal si mobil ini rodanya nggak ada, terus mesinnya berasap, kira-kira bisa jalan nggak menurut Rawi? Nggak. Terus kira-kira berbahaya apa nggak? Berbahaya. Nah, kalau hal itu tuh bisa disambungin sama sel di tubuh kita yang nggak bagus. Namanya itu sel kanker. Nah, jadi sel kanker itu tuh dia sama kayak mobil tadi tuh. Dia nggak ngikutin aturan jalan, terus nggak sesuai fungsinya. Jadi dia terus aja jalan berkembang gitu. Itu namanya sel kanker. Nah, kalau misal mobil itu kan biasanya sebelum dibikin biasanya diapain dulu? Gambar. Nah, digambar dulu kan. Nah, kalau digambar itu biasanya kan ada susunannya gimana, mau bannya di mana, arsitekturnya gimana. Nah, si gambarnya itu tuh disebutnya DNA. Jadi DNA itu tuh yang ngasih tahu gimana nanti mobil kerjanya gimana. Tapi kayak yang tadi abang bilang, si DNA itu tuh bisa nggak sesuai kerjanya. Dia bisa rusak kayak sel kanker tadi. Nah, jadi sekarang tuh ada teknologi namanya CRISPR. Jadi CRISPR itu tuh kayak montir kerjanya. Dia betulin si fungsi yang rusak, misal mesinnya panasan, terus karburatornya kenapa-napa gitu. Nah, terus menurut Rawi kira-kira si teknologi ini nih bagus nggak buat kedepannya? Bagus. Kenapa tuh kira-kira? Boleh dijelasin? Karena nanti kalau berkembang, orang yang nggak suka minum obat tuh jadi nggak usah minum obat. Benar. Apalagi bisa nuntasin penyakit kan biar orang nggak sakit lagi, ya kan? Karena penyakit ini tuh ganas. Jadi banyak yang menderita tapi nggak ketemu obatnya gimana. Jadi ini si teknologi ini tuh bisa jadi salah satu cara ngobatin orang gitu. Makasih Rawi sudah jadi narasumber. Terima kasih ya. Baik, sekarang saya sedang bersama audiens kedua saya. Bapak boleh memperkenalkan diri kepada kamera secara singkat? Nama saya Lutfi Nur, umur 74 tahun, pernah kerja di bank swasta, dan saya awam dengan masalah sains biologi. Baik, untuk pertama-tama saya akan bertanya dulu kepada Opa. Untuk Opa, pemahamannya terhadap penyakit kanker itu sejauh mana? Boleh dijelaskan mungkin? Yang saya ketahui bahwa kanker itu sangat berbahaya sekali, dan pengobatannya juga memerlukan waktu yang panjang, walaupun belum tentu berhasil. Baik, untuk pengobatannya apakah Opa mengetahui dengan apa saja moda yang bisa dilewati atau dilakukan untuk mengobati kanker? Yang kita alami bahwa proses ini adalah juga dengan mempergunakan sinar luar maupun sinar dalam, dan juga dengan pemeriksaan lainnya, misalnya dilengkapi dengan cuci darah dan sebagainya. Baik, untuk
yang dijelaskan oleh Opa benar sekali tadi dengan sinar atau yang biasa disebut dalam bahasa ilmiahnya itu tuh radioterapi. Jadi dipancarkan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kanker yang ganas. Nah, tapi pada saat ini kita dan para ilmuwan-ilmuwan di luar sana menemukan bahwa kalau penyakit ini tuh harus dicari akar permasalahannya, bukan cuman harus dicari cara penyembuhannya, karena dengan pengobatan sinar tersebut masih terdapat efek samping lainnya. Betul. Jadi ada teknologi yang dinamakan CRISPR. Jadi CRISPR ini digunakan untuk mencari dan memotong DNA kita. DNA itu istilahnya seperti sistem yang menjalankan tubuh kita agar nanti yang rusak bisa digantikan dengan yang benar setelahnya. Gitu. Untuk dari kalau menurut Opa sendiri, pandangan Opa menurut teknologi tersebut bagaimana untuk prospek ke depannya tentang penyakit ini? Ya, sebenarnya setiap penyakit itu ada obatnya. Cuman memang perlu penggalian ilmu yang sampai ke titik di mana diketahui bahwa itu adalah sumber penyakitnya. Betul. Dengan adanya CRISPR ini sendiri juga nantinya bisa meminimalisir efek samping terapi yang dilaksanakan oleh pasien kanker seperti radioterapi. Jadi CRISPR ini digunakan untuk CRISPR ini merupakan salah satu terobosan terbaru untuk meminimalisir efek samping pada metode-metode lainnya, dan juga bisa digabungkan dengan metode yang sudah ada agar dapat mengoptimalisasi mengoptimalisasi hasil dari pengobatan yang dilakukan. Ya, Gitu. Baik, terima kasih Pak Terima Lutfi kasih. atas waktunya. Ya, masih banyak juga ya.